Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah, salat dan salam kita sampaikan pula kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, pemirsa TVRI di mana saja Anda berada, kita berjumpa kembali dalam kajian kitab Punya Sahih Bukhari dan masih bersama dengan guru kita Dr. Ahmad Lutfihatullah. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita selalu dengan semangat dokter ya. Alhamdulillah. Acara ini. Alhamdulillah. Ya, hari ini kita masih melanjutkan tentang sholat dokter ya. Iya, tentang sholat dan babnya adalah sholat di tempat yang basah, Mas. Waduh. Tapi ini basah beneran nih. Basah yang benar karena kadang-kadang kan kita sholat di lapangan rumput ya, ada airnya. Atau di padang, di lapangan ada becek gitu. Ya, ya. Ada tanah, masih ada airnya. Boleh gak kita sholat di tempat yang seperti itu? Dan nanti kalau kita baca dalilnya, kita dalam kondisi tertentu kita sholat di tempat seperti itu wajib dan sah ternyata. Mana dalilnya nanti. Nah dokter, sebelum loncat saya sedikit menyampaikan ada informasi. Berapa waktu lalu ada pengajian di tempatnya Pak Din, ya kan, Pak Prof. Samsudin, ngebahas tentang sholat tuh. Dia disitu kan banyak teman-teman pengajian orbit kan, teman-teman artis segala macam. Terus saya bilang aja, kalau memang mau mendengarkan gitu kan, langsung ya tentang sholat ini rutin. Nah, jadi sudah sampai juga dengan sahabat-sahabat kita yang lain di sana. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya. Nah, pemirsa, hari ini tentunya ada narasumber kita yang lain yang berada di sebelah kiri saya, Ustadz R. Marfu Muhyiddin Ilyas MA. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Ini kalau melihat ustadz muda nih, waduh, sungguh sangat luar biasa. Masih muda ilmunya. Subhanallah. Alhamdulillah. Kelihatan bawa jamaah pesantren. Oh iya, betul ya. Jadi ini semuanya adalah jamaah ya dari santri pesantren Al Muhajirin Purwakarta. Pimpinan Dr. Haji Abun Bunyamin MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Purwakarta itu apa ciri khasnya? Ciri khasnya makanannya atau apa nih? Tentang apa? Apa aja deh. Ciri khas Purwakarta dikenal juga kota santri. Oh. Ya, karena di sana cukup banyak pesantren. Kalau makanan di sana ada simping. Oh, simping. Simping itu apanya, Emping? Kakaknya dia. Ya, kita sudah kenalan ya. Insya Allah nanti kalau ada hal-hal yang ditanyakan, ya ini kesempatan untuk bertanya. Dan sebelum kita lanjut dokter ya, kita akan dengarkan terlebih dahulu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Qori Rahmat Al-Farizki dan saya adalah Amalia Mardi akan membacakan surat Al-Mu'minun ayat 8 sampai dengan 11. Mari sama-sama kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Wallazina hum ala salawatihim yuhafizun. Ulaika humul warisun. Allazina yarisuna al-firdausa hum fiha khalidun.
الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya, serta orang yang memelihara sholatnya. Mereka itulah orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ya, alhamdulillah, semoga saja membacakan dan kita semua mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, pemirsa, seperti biasa, melalui kesempatan ini saya menghimbau kepada diri saya sendiri dan juga semua pemirsa sekalian untuk sama-sama kita ikuti ataupun dukung program Gerakan Menghidupkan Sunnah dengan cara menyampaikan dana 50.000 per bulan ke nomor rekening di Bank Syariah Mandiri 70329024493 atau di BRI Syariah di 10151848888 atas nama Yayasan Pusat Kajian Hadis Indonesia, atau juga bisa dengan PayPal ya dengan pusatkajianhadis@gmail.com. Sekarang seperti itu, dokter ya? Ya, itu dari luar negeri biasanya, Mas. Dari luar negeri udah banyak yang ikuti acara kita, dan mereka juga ternyata ingin sumbang ke acara kita tuh, Mas. Ternyata lewat PayPal. Dan jumlahnya ini juga? Jumlahnya dolar. Oh iya, pasti dolar ya. Iya, nggak ada yang bayar rupiah. Masya Allah. Nah, sekarang kita pengen tahu, dokter, dari apa yang terkumpul, seperti biasa, dokter silakan untuk menyampaikan perkembangannya. Ya, bisa lihat di layar kaca. Ini kita bikin instalan buat Quran Al-Hadi dan selangkah lagi Anda masuk surga. Ini nggak usah pakai nginsal pakai tulis alamatnya, cukup potret ini. Pemirsa tinggal foto ini nih, barcode-nya ini sini. Ini bisa dipraktekkan sekarang, dokter ya? Praktekkan sekarang. Silakan yang di rumah ambil handphone Android-nya. Pulsanya ada dulu, Mas ya, internetnya ada, foto ini, udah langsung bisa install program kita Quran Al-Hadi, dan juga selangkah lagi Anda masuk surga. Masya Allah. Itu foto ininya, bukan foto Dr. Lutfi itu di sini. Ini jadinya tinggal foto, ya. Silahkan difoto, nah udah langsung bisa install program yang kita buat. Masya Allah. Terus ini melangkah, dokter ya? Langsung deh. Deh. Kalau ada nanti juga barangkali yang tertinggal nih, ya kan tadi ini, aduh ternyata handphonenya lagi di kamar atau di cas. Nah sekarang disiapin, nanti di akhir kita akan sampaikan lagi. Betul. Ya. Apalagi, dokter? Dan alhamdulillah satu produk handphone yang gede ya, Mas ya. Saya terpaksa tidak boleh menyebutkan namanya, tapi dia ngetop banget dulu. Itu sudah nelfon kita. Agar Quran Al-Hadi bisa dimasukkan ke program mereka. Masya Allah, bundling ya? Ya, dimasukkan ke program mereka. Ini berarti kan siapa yang beli HP yang ngetop dulu tuh, itu nanti mau ngambil Al-Hadi udah tinggal tag aja. Itu mereka udah resmi, bukan dari yang di Indonesia, tapi perwakilan resminya di pusat. Masya Allah, luar biasa. Ya, artinya di sini ada hal, ya kalau dari sisi itu ya orang mungkin melihat ada sisi nilai komersial ya, tapi kan buat kita adalah nilai dakwahnya. Ya, wakaf. Jadi nanti kalau orang install itu gratis atau bayar? Gratis. Oh, gratis. Cuman harus enak mereka dong kalau begitu. Ya. Kalau mereka jangan gratis, dokter. Kita udah nawa itu gratis, jadi siapa aja bisa pakai. Kita ada wakafin. Berarti pemirsa yang ikut-ikut bantu kami, berarti pahalanya tinggal ngalir doang tuh. Subhanallah. Terus berputar. Kita bacain Fatihah ya. Ya. Kemarin belum lama nih, baru 2 minggu ada yang ngasih saya mungkin 200 gram emas. 200 atau 250 gram emas. Itu setara dengan harganya berapa? Kita doakan, beliau juga mau ngasih 2,5 hektar, 2 hektar. Kita doain mudah-mudahan beliau
husnul khotimah, karena udah tua kepengen meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Mudah-mudahan suami istri husnul khotimah, dan mudah-mudahan yang lain juga yang sudah nyumbang husnul khotimah waktu ajalnya datang. Dengan niat tadi, Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Masya Allah. Ini dokter, kadang-kala gini ya, mungkin ada di antara saudara kita tuh kan suka mikir, kok kayaknya dokter gampang bener ya, orang suka ngasih sumbangan apa, kan kadang-kala terpikir begitu. Iya. Nah mungkin ada orang yang pengen gitu. Nah sebenarnya ini contoh sederhana adalah bekerjalah kamu, maka Allah, Rasul, dan orang-orang beriman akan melihat apa yang kamu kerjakan. Jangan minta dulu, tapi lakukan dulu dokter ya. Iya. Dan alhamdulillah saya sejak awal nggak pernah ngajukan proposal minta bantuan, Mas. Minta bantuannya ke atas saja. Tahu-tahu dibukain. Hatinya dibukain semua. Iya. Masya Allah. Sekarang malah repot nolak kali. Sekarang repot nolak. Iya, karena itu amanah. Jangan sampai artinya banyak ngambil, tidak terurus. Betul. Ya, Saya kemarin tanah, wakaf, diambilin semua. Ceramah di Balikpapan, yang undang saya, Ustadz, 1,5 hektar saya kasih plus bangunannya. Saya mikirnya takut nggak kepegang. Iya. Maka saya sampai kemarin saya masih nolak. Di sana tempatnya di daerah. Tempatnya di Balikpapan. Ada yang mau ngasih saya di Lampung 2 hektar. Iya. Juga saya masih nolak karena kemampuan saya masih terbatas, Mas. Mas Agus belum gabung ke PKH sih. Aduh dokter. Iya, ini memang, dan tidak bisa orang kok dokter Lutfi kenapa saya enggak gitu, nggak bisa begitu, karena ini karomah yang didapatkan seperti itu. Dan salah satunya kuncinya adalah saya bagi nih ya. Ayo kita berbagi. Nanti juga orang akan bagi. Allah juga wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Ini berlaku di sini, Mas. Masya Allah. Iya, tansurullah yang suka sabit aktamakum gitu. Iya, betul. Ya, baik. Sepertinya kita harus jeda dulu dokter ya. Setelah ini kita akan kembali lagi masuk dalam kajian kita Kuning Sahih Bukhari. Alhamdulillah pemirsa, kita akan langsung masuk pada kajian kita. Namun sebelumnya, yang di tengah ini yang adik kita juga santri ya, tadi belum sempat kita kenalkan. Namanya Fakhrudin. Udah tingkat berapa sekarang? SMA. Kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA. Keagamaan, di Madrasah Aliyah Keagamaan. Iya. Kelas 2 atau kelas 11. Ya, silakan dokter. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Pemirsa TVRI di mana saja berada, rahimakumullah. Hari ini kita akan lanjut kajian kita membaca Sahih Bukhari, dan kita sudah sampai, kalau kitabnya Kitabul Adzan, babnya sudah bab yang ke-41, bab soal imam, apakah sholat sebagaimana adanya, kalau umpamanya lagi hujan kayak gimana. Nah, bab kita adalah kalau sholatnya tempatnya basah, itu seperti apa? Apakah kita jangan sholat deh karena basah, karena ada air, karena ada becek sedikit gitu ya, atau tikernya basah, atau nanti karpetnya basah, sejadahnya basah, ini nggak sah. Nah, kita lihat ya Rasulullah kerjakannya kayak gimana, nanti kita jadi bisa berdalil. Baik, untuk itu bagi pemirsa silakan buka di hadis nomor 669. Di tempat saya 669. Silakan dibaca Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Bukhari rahimahullah, haddatsana Muslim ibn Ibrahim qala haddatsana Hisham an Yahya an Abi Salamah qala sa'altu Aba Sa'id al-Khudri faqala ja'at sahabah famatarat hatta sala saqf wa kana minal jaridil nakh fa uqimatis shalah fa ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasjudu fil ma'i wa tin hatta ra'aitu asaratini fi jabhati. Ya, ini ada orang yang nanya kepada Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat Rasulullah, tentang kalau ada tentang sholat. Tahu-tahu beliau bilang waktu zaman Rasulullah pas lagi sholat
pas lagi mau sholat ada sahab ya, ada bendung tahu-tahu hujan. Hujan basahlah tuh atapnya atapnya masjid, netes airnya sampai kena yang pakai hasir-hasir, yang kebetulan bawahnya tanah atau pasir, ya airnya sampai basah. Kata Ibn Mas'ud, fara'aitu Rasulullah, Abi Sa'id Al-Khudri, beliau bilang, fara'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasjudu fil ma'i wattin. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud di atas tanah yang ada airnya. Bahasa kita agak blok ya. Blok. Hatta ra'aitu atharatin fi jabhatihi. Sampai saya lihat ada bekas kotoran, bekas tin, bekas tanah atau ada bloknya di sini. Kalau kita di blok ini sujud, pasti kan ada bekas tanah di sini. Kalau di pasir kan ada bekas pasir. Nah, ini beliau bilang begitu. Kalau fikihnya jadi gimana? Boleh gak kita sholat di lapangan rumput yang ada airnya di situ? Jawabannya boleh. Boleh gak di lapangan sepak bola yang gak ada rumputnya tapi tanah samaan? Boleh. Bagaimana kalau di situ kan kadang-kadang ada orang ngangon kambing ya? Kerbau lewat, gimana? Semasih tidak ada bentuknya yang asli, maka boleh. Tapi kalau di bawah sujud kita itu ada tai kebonya, jangan. Karena kita akan nanti bukan nyetin yang ada di sini, tai yang ada di sini. Nah, itu jadi nggak boleh. Iya. Tapi umpamanya bekasnya udah nggak berbentuk lagi, maka ini ma'fu anhu. Nah, walhasil kalau kita sholat lagi nonton nih, ini kan orang Purwakarta ya, mungkin grupnya adalah Persib ya, bobotoh gitu. Wah, nonton bola jangan sampai meninggalkan sholat. Terus sholatnya di mana? Lapangan aja. Oh, lagi basah, tadi hujan. Kan kita udah baca Sahih Bukhari. Di Sahih Bukhari Rasulullah hujan-hujan tetap sholat. Berarti boleh. Ada yang bilang nggak boleh tuh. Siapa yang bilang nggak boleh? Yang bilang nggak boleh belum pernah baca Sahih Bukhari. Gitu. Jadi ini pas benar ya buat para pemain bola ataupun juga para supporter. Betul. Ya, jadi tinggal bawa sarung gitu kan ya. Celana udah aman itu. Ya kan sebelum masuk sholat dulu. Mungkin kalau sholat dulu nggak terjadi tawuran juga. Betul. Iya. Gitu. Makan jamaah. Iya kan. Persib berjamaah sama Persija. Nggak bakal ada tawuran itu. Kalau begitu mungkin bisa dimulai kali begitu. Bisa. Jadi sebelum masuk ke itu jamaah dulu. Kalau ditambah kalau air susah pakai tayamum juga nggak apa-apa tuh? Nggak boleh. Nah, karena di sebelah sananya kan ada air gitu. Uduk dulu. Ribuan dokter kalau itu nonton kan susah juga uduknya. Kalau lagi hujan pakai nadahin aja. Ya. Tadahin udah langsung. Boleh banget. Masya Allah. Ya bagus ini sebagai semangat ya dimanapun kapanpun tetap walaupun basah. Barangkali starter tambahan. Baik, saya kira hadis ini menunjukkan banyak hal ya. Yang pertama, hadis ini kan hadis yang sahih, tapi hampir nggak dihafal dari itu banyak orang. Boleh jadi banyak orang selama ini nggak ngeh tentang adanya bimbingan yang sedemikian jelas dari Rasulullah SAW. Dan kalau kita lihat kondisi sekarang, saya kira hadis ini sangat aplikatif banget. Karena di mana musim hujan sering banjir dimanapun. Nah, di samping hadis ini kalau menurut saya sih menunjukkan tentang pentingnya sholat, bahwa dalam kondisi apapun tidak ada alasan menunda sholat. Sehingga dalam kondisi begitu pun tetap seperti dinyatakan Rasulullah sholat meskipun sampai ibaratnya berbekas tanah dan air. Dan kemudian saya melihat bahwa ini juga menunjukkan bentuk kehusuan Rasulullah SAW, bahwa ya saking khusunya sudah tidak lagi peduli dengan keadaan tempat sholat, selama itu suci, mungkin yang paling kata kunci dari dokter tadi, selama itu diyakini suci, yaitu mau basah apalagi sekadar berdebu, saya kira maka tetap itu. Dan mungkin yang berikutnya adalah bahwa kan tadi dilihat oleh Abu Sa'id itu kemudian dilihat bekasnya, berarti ketika sholat itu selama berbekas itu Rasul tidak tidak menyapunya, tidak mengusapnya. Berarti itu juga lah salah satu fikih sholat dari hadis ini, bahwa ya dibiarkan saja sebagai bentuk bahwa kita fokus kepada Allah, sudah tidak lagi peduli kepada
apa bekas-bekas atau debu atau apapun. Kita kan kadang-kadang masyarakat ada ini dikit mau sujud di apa? Ditiup dulu gitu kan. Ditiup biar nggak ada debunya. Padahal kalau panduan Rasulullah ya jangankan hanya debu. Ini saya kira ini hadis yang sangat agung mulia yang sangat membantu kita kondisi sekarang, dan inilah bukti bahwa sunnah Rasul itu benar-benar memudahkan kita dalam mengamalkan agama, saya kira. Dokter, ini kalau kita lihat tadi kan air dari atas nih. Iya. Kalau sekarang kan kalau air yang meluap bagaimana? Air yang Dari meluap got, bentuknya misalkan seperti dari apa? kali itu kan airnya muncul tuh banjir kan ke atas. Itu Iya. kan kita sendiri kalinya kayak apa tuh warna hitam. Iya, iya. Nah kalau kayak begitu, Kalau secara fikih ya, secara fikih ini kan airnya mengalir. Ketika air mengalir, jatuhnya jadi suci. Berarti umpamanya ya di Jatinegara atau di Cilincing gitu, kita sholat di situ. Kebetulan di sini sejadah kita kelewat dengan air banjir itu. Apakah boleh? Boleh. Wah, air kali Cilincing gitu, air Cisadane kalinya kayak begitu, gimana? Kan mengalir. Ini kan babnya kan kalau kebanjiran. Gimana kalau sholat di atas? Silahkan sholat di atas, yang nggak banjir. Tapi kalau umpamanya kita nggak punya loteng ya, ini waktunya udah mepet, ya silahkan sholat di situ. Jangan menjadikan jadi kondisi yang seperti ini alasan untuk tidak sholat. termasuk juga kalau seandainya sejadahnya baru dicuci belum kering, termasuk juga itu dokter. Iya. Kan basah juga ya. Iya, basah. Ini juga bagus tuh Mas Agus tuh. Berarti basah bukan menjadikan sesuatu najis. Cuman kalau yang basah gampang mentransfer najis. Kalau umpamanya ada kita lagi sholat, ada anak kecil kencing di sebelah, sejadahnya basah. Ini gampang ngalir ke banyak yang ulama mengatakan ini boleh jadi nantinya najis. Ini kan ada kelihatan, najisnya kelihatan dan najisnya mengalir. Tapi umpamanya di tempat yang lainnya enggak. Kalau kering, mungkin enggak kena. Masya Allah. Baik, mungkin ada lagi? Ya, di ini yang pertama ya. Nanti kalau alasan yang lain nih, kita baca dulu hadis yang berikutnya, Ustaz. Hadis yang 670. Haddatsana Adam qol haddatsana Syu'batu qol haddatsana Anas bin Sirin qol sami'tu Anas lin Nabi Anasan yakul. sami'tu Anas yaqul qala rajulun minal ansar inni la astati'u sholata ma'ak wa kana rajulan dukhman fasana'a lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'ama fada'ahu ila manzilih fabasata lahu hasiran wa nasaha tarfal hasir shalla alaihi rak'atain faqala rajulun min ali Zarud lin Anas kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli ad-duha qala ma ra'aituhu sallaha ila yauma idin Ya. Ini ada di bab berikutnya, ada orang yang dengan kondisi yang khusus ya. Ceritanya Anas cerita bahwa ada seorang ansor namanya, kata Ibn Hajar di kitab Fathul Bari, namanya Atban ibn Anas. Atban ibn Malik. Ini pamannya Anas. Itu wakana rojulan dohman, orangnya gemuk. Terus dia bilang, ya inilah asati sholat maka. Ya Rasulullah, saya nggak bisa sholat bersamamu di Masjid Nabawi karena kalau saya jalan perlu 1 jam nyampe masjid. Akhirnya beliau bikin makanan, ngundanglah Rasulullah ke situ. Habis ngundang, digelar tuh tikernya, terus diminta untuk Rasulullah sholat di situ. Nah, Rasulullah sholat di situ dua rakaat. Ada yang nanya, ada yang nanya min ali Jarud, akan Nabi sholat duha, Nabi sholat duha gak? Anas jawab, aku tidak pernah melihat Nabi sholat duha kecuali hari itu. Nah, babnya sekarang Nabi sholat di situ di atas hasir, di atas tikar. Berarti kan boleh sholat di atas tikar, boleh sholat di atas pasir, boleh sholat di atas rumput, boleh sholat di atas tanah yang bercampur air.
Ya, boleh. Kenapa? Alasannya apa? Karena salah satu keistimewaan Rasulullah adalah wajuilat liyar arda masjidan wa tahura. Aku diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala 5 keistimewaan, salah satunya adalah dijadikannya tanah itu sebagai masjid dan sebagai suci. Termasuk hasir itu. Bahkan di riwayat Anas, riwayat yang lainnya hasirnya udah bulukan. Kalau hasir iya ujungnya bulukan. Kalau yang sejadahnya bulukan, boleh gak? Baunya udah kagak enak. Selama baunya bukan bau pesing, berarti najis ya, nanti boleh. Kalau baunya hanya bau bekas air, maka boleh. Nah, akan tapi masih harus dipahami bahwa boleh di sini bukan berarti ini yang disarankan. Bolehnya di sini adalah dalam kondisi tertentu, silahkan. Yang paling baik gimana? Ya cucilah, cuci jemur baru pakai. Yang baik lagi gimana? Bekerjalah, punya uang, beli sejadah yang bagusan, pakai yang bagus. Nah nanti nih kalau takutnya Mas Agus diundang ke rumah seseorang, kebetulan seorangnya miskin, waktu sholat, rumahnya kayak begitu Mas, tempat tidurnya kayak begitu, sejadahnya kayak begitu, sejadahnya udah 20 tahun yang lalu ya. Apakah Mas Agus nggak mau sholat di situ dengan alasan najis? Kalau itu yang dilakukan berarti bertentangan dengan hadis ini. Nah ini untuk menunjukkan bahwa sholat di mana saja silahkan dilakukan. Iya. Mungkin silakan. Oke, kalau saya melihat lagi bahwa dari segi fikih mungkin, karena fikih adalah dari sunnah saja kesimpulannya, bahwa dua hadis tadi itu menunjukkan juga secara aspek fikih bahwa dalam sujud itu bahwa jidat, kening dan hidung harus benar-benar nempel. Karena boleh jadi aja orang mungkin aja sholat di tempat basah, tapi mungkin aja ibaratnya ribet atau apa gitu, tetap sujud tapi misalkan nggak sempurna, kan mungkin aja. Sehingga karena takut terlalu basah atau takut nempel. Nah, apa yang di dua hadis tadi saya kira menunjukkan bagaimana dalam sujud itu benar-benar maksimal, benar-benar merendahkan diri serendah-rendahnya, sehingga ketika harus terkotori pun tidak merasa aku merasa ini kotor, enggak, benar, karena ini sedang dalam posisi terendah seseorang, dia bawah kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga udah nggak peduli dengan harus kotor apapun, sekaligus secara fikih bahwa jidat ini harus benar-benar nempel ke tempat sujud. Iya. Jadi saya ingat waktu masih sekolah dulu kan suka ada pecinta alam, dokter. Iya. Ya kan? Pecinta alam kan apa adanya gitu. Iya. Nah kalau ya sholat ya berarti di situ aja tuh di rumput, justru menikmati itu biasanya tuh dengan harumnya tanah gitu kan. Tapi habis mikir ya, ini bawa apa ya gitu. Ya ada hal-hal yang seperti itu. Artinya kan biar gimana pun bau tuh kadang-kala suka mempengaruhi lah. Mempengaruhi, betul. Jadi membuat kita terstimulus, terangsang untuk berpikir, ini bawa apa ya kira-kira gitu. Iya. Nah, itu gimana, Dokter? Gak apa-apa. Mengurangi khusyuk, iya. Tapi apakah membatalkan? Enggak. Kalau di terminal tuh, saya suka udah bau kaos kaki gitu kan. Waduh, rasanya gimana gitu kan. Selama itu tidak najis, maka tidak membatalkan sholat atau tidak menjadi penghalang untuk jadi tempat sujud. Nah, di sini juga ada fikih yang lain nih. Kalau gitu di antara penyebab orang boleh diperbolehkan tidak jamaah, gemuk, orang yang kegemukan itu boleh tidak sholat berjamaah. Dalilnya mana? Ini ngaku sendiri beliau, saya sulit untuk sholat berjamaah kepadamu. Berarti kan saya nggak pernah makmum. Sekali-kali saya makmum deh sama Rasulullah SAW. Di riwayat yang lain makmum ya, di riwayat yang lainnya di sini nggak dijelaskan makmumnya, tapi kan pernah bersama Rasulullah. Sampai Rasulullah yang datang. Rasulullah yang datang. Cuman sayangnya kok ngundang makan, padahal udah gemuk ya. Dia udah tukang makan. Kan yang undangan yang makan dia nggak, Dokter? Dia makan ya. Nggak makan dikit maksudnya. Nah ini menunjukkan bahwa orang yang punya halangan sakit, udah kita baca, sakit boleh tidak jamaah. Kalau lagi hujan boleh tidak jamaah di masjid. Nah orang yang terlalu gemuk juga sehingga menyulitkan dirinya, sulitnya benar, maka boleh tidak jamaah. Iya. Obesitas ya. Tapi ukurannya relatif ya, Dokter. Menurut yang satu gemuk, kalau yang sekarang ada juga yang gemuk tapi berusaha gitu.
Ya, gemuknya adalah gemuk yang menyulitkan dia untuk pergi ke masjid. Kalau gemuknya kayak saya ya, masih lah. Harus. Iya, beda antara gemuk sama gendut kira dokter ya. Iya. Ya mungkin juga kalau berjamaah, dokter, ketika badan gemuk itu kan mungkin yang tadinya mungkin hanya satu saf menghabiskan 3 kali ya. Kadang-kadang kesulitannya adalah harokatnya, Mas. Iya. Imamnya sudah naik, dia belum naik. Imamnya duduk, mau sujud, dia sujud, mau sujud, imamnya udah duduk di antara dua sujud. Nah, ini kayak gimana pemirsa bisa melihat di Madinah ya, di Madinah orang yang gemuk-gemuk itu sholatnya duduk, pakai kursi. Di Indonesia saya masih jarang ngelihat, akan tapi ini bisa diikuti ya. Sholat aja bawa kursi atau siapkan kursi di masjid. Mereka ambil posisi pojokan, sholatnya sambil duduk, daripada ketinggalan mulu. Iya, betul. Mendingan duduk. Dan sekarang juga sudah ada kursi yang memang di satu sisi dia bisa buat tongkat, Iya. terus kemudian dibuka bisa buat duduk. Betul. Dibuka lagi bisa buat tidur, dokter. Iya. Baik. Mungkin Ustaz atau ada gimana? Kalau Silakan. saya dengan hadis ini apa ya? Saya menangkap tadi itu Pak, selama ini kan fenomena di masyarakat paling tidak yang saya ketahui, seringkali ada kejadian orang menunda sholat dengan alasan tempatnya tadi. Dengan alasan kotor, basah ataupun sehingga merasa benar untuk menunda sholat dan kemudian memang walaupun masih dikodok. Sehingga ketika ditanya, kenapa nggak sholat? Oh tadi kan nggak mungkin kita sholat bahasa segala macam. Nah barangkali kalau menurut saya 2 hadis ini menjadi satu kemudahan ya tentang pengamalan sholat. Satu sisi sepertinya sholat jadi nggak ada toleransi, apapun harus sholat. Tapi sisi lain juga tadi bahwa orang yang gemuk ditoleransi untuk tidak berjamaah. Jadi bagaimana 2 hadis ini meskipun berbicara tentang sholat dan dalam musim tertentu, tetapi sesungguhnya sedang berbicara tentang kemudahan Islam, tentang aplikatifnya Islam di segala kondisi. Jadi kalau selama ini para ulama mengajarkan pada kita Islam itu solihun likuli zamanin wa makan, akan cocok di tempat manapun. Saya kira hadis ini adalah salah satu yang membenarkan dan membuktikan tentang hal itu. Ya, saya perluas lagi tuh. Ketika sekarang nih di Indonesia ada masjid, kan ada ubinnya ya, ada ubinnya, ada yang tanpa ada ubinnya. Ketika ini penuh, orang nunggu tuh, nunggu di luar. Nanti giliran. Padahal kan kalau kita lihat di Masjid Haram nggak ada yang nunggu giliran, Mas. Mau semua dapatnya manapun, mau di jalanan, mau di parkiran, mau depan toko, langsung ikut jamaah. Nah kalau di tempat kita semasi itu tempatnya tidak najis, dan ketahuilah bahwa pelataran itu bukan tempat yang najis. Tempat parkir bukan tempat yang najis kecuali memang ada kotoran di situ. Baik, nanti akan kita lanjutkan. Tapi sebenarnya daripada, kalau saya sih lebih bagus basah ketimbang panas, dokter. Pernah di aspal sholat waktu di sana itu, nggak kebagian kan? Waduh, akhirnya ya sholat di, wah subhanallah, itu bagaimana nempel di aspal tuh terasa banget. Panasnya sholat, bukan seger. Baik, kita akan kembali setelah yang satu ini. Ya alhamdulillah pemirsa, kita akan lanjutkan. Nah tadi dokter kalau saya punya pengalaman kayak gitu tuh. Jadi nggak hanya semua Pak Dokter, begitu diri kakinya panas. Sujud panas gitu. Mereka panas juga. Ada solusinya. Dan hadisnya udah kita baca, Mas, kemarin-kemarin. Cuman bacanya udah pulang haji sih. Coba belum pulang haji itu kan bisa dipraktekin. Nah kata Rasulullah kan, kalau umpamanya tempatnya panas kayak di Mekah, berdiri pakai sepatu aja. Sepatu atau sendalnya nggak usah dilepas atau diinjak ke alas bawahnya itu sepatu. Nanti ketika sujud, Anas atau yang lainnya cerita boleh sujud pakai niat. Bukan seperti kelompok Syiah ya yang mewajibkan kalau kita nih lagi kebetulan kayak gini lagi pakai pecinya jatuhin. Sujud di atas peci. Boleh atau tidak? Boleh. Kalau kebetulan ininya panjang ya, tangannya panjang, ulur aja. Ntar sujudnya di sini. Boleh atau tidak? Boleh. Teksnya udah kita baca, hadis dalilnya udah kita baca.
Ini kan dalam kondisi tertentu. Ini tadi yang Ustadz bilang bahwa ini mudahnya di situ. Dalam kondisi normal, ya pakai sejadah, sopnya gitu. Itu dalam kondisi normal. Tapi dalam kondisi yang tidak normal seperti kepanasan tadi. Dan salahnya kan terlambat ya. Pergi ke haramnya terlambat. Coba pergi ke haramnya nggak terlambat. Di dalam adem gitu. Nah, saya juga pernah ngalamin. Udah berdiri di atas inian, di atas sepatunya atau di atas sendalnya. Nggak boleh ganti-gantian ya tangan dokter panas ganti. Cuman imamnya disuruh sujudnya cepetin. Nggak boleh sujudnya kan lamain gitu. Sholat zuhur panas, sujudnya lama banget. Ini yang salah siapa? Yang salah imamnya. Nanti kan imamnya akan dikutuk oleh jamaah. Dan Rasulullah bilang ya di hadis yang lainnya, seburuk-buruk imam adalah orang yang jadi imam wahum lahu karihun. Makmumnya pada benci. Makmumnya pada nggak suka. Di antara nggak sukanya gara-gara itu, Mas. Iya, lama banget gitu. Kapan naik? Udah kan nempel-nempel gitu. Masya Allah. Baik, kalau gitu kita akan berikan kesempatan dulu ya kepada ini para santri untuk bertanya. Silakan. Tolong sebutkan namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Dadan Maulana. Maaf, tapi saya mau nanya tentang salat berjamaah. Iya. Salatu jama'ata tabdulu salatul fajr bisab'in wa isrina darajata. Iya. Pertanyaan saya 27 derajat itu bagaimana tuh Ngitungnya. ngitungnya? Iya. Dan satu lagi, apabila kita junub gitu. Lalu kita punya penyakit yang tidak boleh kena air. Nah, bagaimana sholat kita? Emang udah junub gitu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya mewakili temannya dokter. Mewakili temannya. Jadi beliau yang menanyakan. Iya, iya. Ya, silakan yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Setiani. Saya akan bertanya. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa saat di tempat becek itu kan hukumnya boleh. Nah, sekarang bagaimana jika hukumnya jika kita sholatnya di tempat yang gelap? Tempat yang gelap ya. Syukuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Berikut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Irfan Raji dari Pondok Pesantren Al-Muhajirin Purwakarta. Ingin bertanya tentang sholat. Bagaimana jika kita sedang melaksanakan sholat, tempat yang kita tempati untuk sholat itu tadinya suci, menjadi tidak suci karena terkena najis. Contohnya ketika kita sholat ada anak kecil yang Pipis misalkan. ya pipis Ya. seperti itu. Nah itu gimana? Apakah kita membatalkan sholat itu atau kita bergeser ke tempat yang lain? Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin itu mungkin. Anak sama bapaknya tiba-tiba anaknya aduh. Mana gitu kan. Betul. Ya. Bagus itu. Silakan. Saya jawab separuh, beliau jawab separuh. Ini soal menghitung 27 kali. Ada riwayatnya juga 25. Bahkan pertanyaannya nanti gitu, siapa yang meriwayatkan yang 25, siapa yang meriwayatkan yang 27? Pertanyaan kita minggu kapan itu, Mas ya? Saya kemarin kebetulan ngisi Isra dan Mi'raj di Istiqlal. Ceramah Isra dan Mi'raj di Istiqlal. Judulnya adalah implementasi nilai-nilai sholat dalam kehidupan. Terus saya katakan bahwa sholat itu jadi media mengadu kepada Allah, media berdialog dengan Allah, media doa, dan menjadi media perubahan. Terus akhirnya juga media untuk mendapatkan pahala. Saya hitung pahalanya. Tapi saya masih menjanjikan. Saya menjanjikan untuk menulis buku, judulnya adalah Menghitung Pahala Sholat. Nah, ternyata saya hitung beneran. Ada pra-sholat, ada waktu sholat, ada pasca sholat. Pahalanya, Mas, nggak kehitung, Mas. Berarti nggak bisa ngitung dong. Saking banyaknya. Saking banyaknya jadi bingung Masya ngitungnya. Allah. Padahal pengen ngitung tadi ya. Padahal mau ngitung. Tapi ini jadi buku beneran ya. Ketika buku ini jadi, nanti kita kenalin kepada anak kita. Ini sholat ini sesuatu yang mahal banget karena begini. Nanti anak kita nggak usah pakai disuruh sholat sendiri, Mas. Sama kayak begini ya. Ini handphone mahal. Saya tahu nilainya berapa. Jadi saya berani banting nggak?
Enggak. Saya berani tinggal enggak? Enggak. Kenapa? Mahal. Coba ada handphone mainan harganya 10.000. Saya berani banting enggak? Berani. Saya tinggal, nggak usah balik lagi, Mas. Udah biarin aja hilang. Tapi ini kalau baru nyampe Kuningan, nyampe rumah saya, balik saya ke TVRI ngambil handphone ini. Tapi yang 10.000, rugi saya balik. Nah ternyata sholat itu dihitung-hitung luar biasa. Luar biasa, jadi jawaban realnya, jawaban lengkapnya, tunggu buku saya menghitung pahala sholat. Berapa lama lagi Dr. Ramadan selesai insya Allah. Alhamdulillah. Ramadan selesai. Ya, berikutnya. Nanti separuhnya yang beliau jawab. Nah, tadi kalau di tempat gelap gimana? Junub? Beliau deh, beliau. kiainya yang jawab. Soal di tempat gelap kayak gimana? Rasulullah kalau sholat di rumah Aisyah emang terang. Kan disuruh matiin, orangnya obornya disuruh matiin. Di masjid Nabawi emang udah ada lampunya, kan kagak ada lampunya. Iya, berarti kan di tempat yang gelap. Berarti boleh tanpa ada halangan untuk sholat di tempat yang gelap. Gimana kalau remeng-remeng? Boleh remeng-remeng. Kalau terang ya zuhur gimana nggak terang, Mas? Apalagi di Madinah ya. Apalagi di mana? Apalagi kita lagi di padang pasir gitu, di bawah pohon, gimana nggak terang? Berarti kan soal cahaya bukan menjadi permasalahan yang mengganjal untuk sholat. Dan mungkin harus diperhatikan kalau dalam keadaan gelap jangan sholat di depan pintu, itu aja sih. Nanti yang masuk tabrakan gitu. Ya, silakan. Baik, pertama kalau tentang masalah junub, saya kira kalau faktanya seperti itu bahwa terjadi madorot atau membahayakan, dalam fikih jelas, dan ini juga dari sunnah Rasul, bahwa ketika tidak mungkin untuk mandi atau menggunakan air, ya alternatif kedua adalah bersuci dengan menggunakan tanah yang disebut dengan tayamum. Jadi tidak menjadi misalkan adusnya itu atau mandi besarnya itu menjadi sebagian misalnya, atau menjadi tidak mandi, tetap ada solusi, dan inilah yaitu dengan bertayamum sedemikian rupa. Terus dibersihkannya gimana caranya? Pakai tanah? Kan tayamum. Tayamum. Orang mikir pakai tanah. Tayamum walaupun ada pengganti wudhu ataupun pengganti mandi besar, tetap aja sama, yaitu hanya mengusap ya, wajah dan kedua tangan. Jadi jangan akhirnya ngambil tanah diganti seperti air, guling-guling di tanah gitu ya. Terus terus sedikit kalau tentang derajat, saya kira itu kan bahasanya darojah ya, derajat itu level, tingkat. Jadi saya pikir ini satu isyarat tentang level yang 27 level lebih. Jadi kalau yang paling mudah kalau menurut saya bagi anak-anak santri seperti yang masih sekolah ini, mungkin memahamkan tentang derajat itu ya pakai aja tingkatan derajat yang paling dipahami. Misalkan ini, kalau misalkan yang dipahami adalah derajat itu pokoknya tingkatan hotel misalnya. Hotel lantai 1 dan 2, bayangin aja ada hotel berapa? 27 lantai gitu kan, bisa kebayang banget. Nah, barangkali cara memahamkan seperti itu walaupun tidak hakikinya walau alam gitu ya, tetapi akan kebayang banget ibaratnya kalau sholat sendiri itu di basement gitu. Jadi cuma dapat kamar bawah banget, ini saking bautnya. Nah, barangkali pemahaman seperti itu membuat anak-anak muda seperti ini menjadi gampang memahami gambaran besarnya pahala sholat berjamaah. Ya mungkin gitu ya, Ustaz. Satu derajat itu kalau derajat biasa kecil nggak? Kecil apa besar? Busur, pernah lihat busur kan? Kecil apa besar? Oke, kecil. Sekarang saya mau tanya, bumi sama langit ketujuh berapa jaraknya? Tidak terhingga kan? Nah, sekarang di sini kecil. Coba kalau kita pantulkan ke atas, ukurannya itu kan yang satu begitu ke atas sampai ke langit kesekian, jadi tidak terhingga jumlahnya, Dokter. Bukan begitu, Dokter ya? Ya, kira-kira begitulah. Terima kasih. Iya, dilihat di ujungnya. Jalan kereta nggak boleh miring sedikit. Kereta, wah langsung mencar itu. Ini ada teks hadisnya ya. Teks hadisnya Rasulullah kan bilang, sholat jenazah itu pahalanya kirot. Kirot itu segede apa? Seember atau seton atau seapa? Rasulullah tunjukkan, nopo gunung Uhud, segitu tuh gunung Uhud. Gunung Uhud gedenya kayak gimana? Ya 19 km luasnya. 19 km persegi, tingginya 300 meter gitu. Ada yang paling tinggi itu puncaknya 300 meter. Bisa dibayangin tuh satu kayak gitu. Nah, kalau misalnya sholat berjamaah 27 kali lipat, 27 hitung aja. Sanggup nggak bawanya?
Kan jadi besar banget. Nah, ulama mencoba ya, ada yang mencoba. Kenapa kok 27 itu dihitung mulai dari langkah ke masjidnya, langkah berapa kali langkah, nanti salamannya ya, silaturahimnya, nanti berjamaahnya, berame-ramenya itu, saling menutupinya, sampai akhirnya ketemu 27. Dengar azannya, doa antar azannya. Nanti di buku saya itu akan insya Allah, Mas. Tunggu. Tadi satu lagi belum ya? Oh iya. Yang terakhir tadi pertanyaannya adalah, ya. Tempat suci. Anaknya kencing ya, pipis, kita lagi sholatnya atau adik kita pipis, gimana? Geser. Karena kalau kita tempat ke situ, tempatnya jadi tempat yang tidak suci, jadi membatalkan sholat. Tapi ini tidak membatalkan sholat kalau kita nggak sujud di situ. Kalau kita sujud di situ, batal sholatnya gara-gara tempatnya, bukan gara-gara sholatnya, gara-gara tempatnya. Nah, supaya tempat tidak mengganggu, geser aja. Gimana kalau umpamanya kita lagi jamaah nih, ini tempat kita. Orang tahuin aja, geser masih ke kanan. Di Indonesia itu shopnya masih kurang rapat, Sat. Masih longgar. Apalagi yang pakai sejadahnya ada kotak-kotaknya itu. Itu mengganggu banget itu. Bukan rapatkan sejadah jadi. Iya, rapatkan sejadah. Padahal nggak ada ini sejadah, nggak boleh orang dempet. Nah, geser aja. Geser, tahu ada orang pipis di situ, yang lain juga menggeser. Kalau terpaksa baru membatalkan sholat. Tapi kalau masih bisa dicari geserannya, geser aja. Iya, ini makanya kalau ada anak kecil pipis jangan diomelin, nanti repot. Diomelin kaget kemana-mana, malah lari-lari gitu. Dibiarin di satu tempat aja gitu. Iya, dokter ya. Betul. Kalau langsung, malah jadi berantakan kemana-mana gitu. Ya, nah, tadi juga kisahnya zaman Rasul ada orang yang junub musim dingin. Kan ada dua kejadian. Yang satu guling-guling, maaf ya, buka baju, guling-guling di salju. Ini sebagai pengganti mati, akhirnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Meninggal ya. Yang satunya tayamum doang. Ini amar sama Umar bin Khattab. Nah ini yang mana yang dibenarkan oleh Rasulullah? Yang cuman tayamum. Tayamumnya gimana? Bersihin depannya, bersihin. Tapi kan maninya yang mungkin nempel di celananya atau di mananya, mani kan tidak najis. Iya. Jadi boleh sholat di pakai celana yang ada bekas ininya, boleh sah. Karena alasannya itu bukannya najis. Kalau bekas kencing najis, tapi bekas mani tidak najis. Jadi kalau suami istri jalan gitu kan, lupa bawa pakaian gitu kan ya. Iya. Terus terkena, sholat aja pakai yang udah dipakai itu ya. Apa-apa. Betul ya. Pernah punya pengalaman kita, Rasulullah yang pernah punya. Iya, dalam hadis itu kan dikerik bekas itu. Jadi dalam hadis bahkan sangat tekstual banget. Jadi Rasul lebih dikerik bekas ininya. Terus ini sedikit menarik. Iya, silakan. Yang Kang Agus tanya ini tentang anak kecil itu sepertinya seperti guyon ya ketika mengatakan jangan diomelin. Itu kan adalah hadis Ustaz ya. Yang hadis seorang badui itu ketika kencing di Masjid Nabawi oleh para sahabat marah banget dong, ada seseorang di masjid loh ini. Dan bukan anak kecil. Ini orang gede gitu, orang dewasa. Tapi pikirannya kecil mungkin. Lalu kata tahu. Kata Rasul biarkan gitu, kurang lebih begitu. Nah, dikaji oleh para ulama di antara Imam Nawawi, di antaranya itu tadi hikmahnya, karena bisa dibayangkan orang ketika sedang buang hajat, sedang kencing seperti itu dibentak, yang terjadi adalah madarat yang lebih besar. Betul. Bahwa yang tadinya mungkin yang kena najis cuman setempat itu saja, karena ini bisa dibayangkan orang dewasa kan seperti apa nanti kemana-mana gitu. Ini itunya. Dan sakit juga kan dari nahan juga, jadi secara kesehatan berbahaya juga. Biarkan tuntas gitu. Jadi subhanallah, luar biasa Islam ini dengan kajian dokter ini ya. Satu lagi dokter, misalkan gini, sudah ini kan sujud gitu ya, tiba-tiba basah nih, kayaknya di depan kering, geser gitu nggak apa-apa? Boleh ya? Boleh. Miring ke sini nggak apa-apa? Boleh Ustaz. Dalam artian miringnya ini apakah sampai mengganggu kiblat atau tidak? Kalau miring kita badannya juga miring, boleh. Kalau ini agak sedikit ke depan kan boleh. Sama ketika kita lagi sholat di Masjid Haram, ini kita bisa sholat kita normal nggak? Nggak bisa tuh, boro-boro. Wah, bakal diinjak orang.
Bahkan sholatnya kita kayak gini nih, karena kondisinya lagi nggak mungkin. Berarti boleh atau tidak? Boleh. Nah, sesuai dengan kondisinya. Kalau kondisi normal, kita berlaku tidak normal, ini nggak boleh. Tapi kalau kondisi tidak normal, kita berlaku tidak normal, juga boleh. Tidak normalnya maksudnya ya agak depanin dikit gitu, atau agak mendekin sedikit. Tapi ke samping jangan kali ya, mengganggu kalau Ke samping nanti arah kiblatnya. Iya, Dadanya Iya, berubahnya itu. Iya. Baik, ini kayaknya waktu kita sudah habis ya. Alhamdulillah tuh kan ngaji kayak gini tuh cepet loh, nggak berasa. Masya Allah. Yang di rumah juga semakin banyak yang cinta, dokter. Iya, alhamdulillah ya Allah. Nanti kita cerita di minggu besok ya. Ya, dokter, di akhir seperti biasa jawaban ya terhadap kuis yang pernah diberikan. Ya, ini pertanyaannya, siapakah sahabat yang meriwayatkan hadis sholat jamaah lebih utama dari sholat sendirian 25 derajat, dan siapa yang 27 derajat? Nah, jawabannya, Mas. Ya, jawabannya. Yang 25 itu Abu Sa'id Al-Khudri, yang 27 Abdullah bin Umar. Dan yang mendapatkan sebagai pemenang yang pertama adalah Muhammad Anik Imam. Kemudian yang kedua Ahmad Subarna, ini dari Pondok Aren, Betung. Dan yang ketiga Sriwiji dari Nusa Tenggara Barat, Masya Allah, mendapatkan hadiah dari Pusat Kajian Hadis. Ya, dan berikutnya, dokter. Pertanyaan yang untuk kuis berikutnya adalah, siapakah sahabat Nabi yang badannya gemuk? Yang badannya gemuk namanya siapa? Itu pertanyaannya. Ya, silakan Anda mengirimkan jawaban yang sudah tahu dengan cara mengetik kuis spasi nama spasi alamat spasi jawaban, kirim ke 0818 995 atau di email pusatkerjahadis@gmail.com. Nah, insya Allah yang beruntung akan mendapatkan hadiah. Dokter, sedikit dokter, kalau orang gemuk atau apa itu boleh nggak sih dipanggil Dut gitu? Atau itu lit ta'rif boleh, untuk pengenal boleh, tapi untuk pengejek nggak boleh. Tapi kalau orang itu suka gimana? Bangga gitu? Nggak ini. Nggak apa-apa. Boleh. Ya? Oh, nggak boleh. Kalau umpamanya ya, ada orang senang dipanggil setan. Nah, Tan sini, itu boleh gak kita manggil dia setan? Nggak boleh, Mas. Sama seperti ini, kita mau supaya pisang goreng kita laku atau nasi goreng kita laku, kita sebut tuh nasi goreng setan gitu. Kan laku tuh. Boleh gak? Nggak boleh, Mas. Nama yang jelek nanti berdampak jelek. Minimal orang makan situ biar apa? Biar kayak setan. Kalau gitu nasi goreng bukan setan boleh kali ya? Bukan. Ya, baik dokter, silakan. Kita seperti biasa ditutup dengan. Ya, tadi kan kita pengen ini, Mas, pengen. Oh, yang memperlihatkan. Ya, pengen perlihatkan. Ayo siap-siap yang di rumah nih, handphonenya udah siap kayaknya ya. Ya, silakan dokter dimunculkan kali. Ya, ini dia. Silahkan difoto. Ya, difoto. Iya, langsung aja ke arah TV ya. Ke arah TV, foto, download. Iya, harus pas itu, masuk semuanya. Nggak perlu pakai buat adegan di pinggir TV, nggak perlu, langsung itunya. Ya, baik, saya kira sudah, dokter. Baik. Silakan. Ya, baik, kita tutup dengan baca Sayyidul Istighfar plus raditu billahi robba. Mudah-mudahan semua pemirsa Sahih Bukhari dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk kita yang di TV ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Ya, alhamdulillah, terima kasih pemirsa, saya Agus Edward dan juga seluruh kru TVRI yang bertugas mengucapkan terima kasih, dan semua juga ya, insya Allah kita akan berjumpa kembali minggu depan masih tetap dalam kajian kita. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. حبيبي أنت قصدي ومرادي حبيبي يا حبيبي يا طبيبي حبيبي أنت قصدي ومرادي صلاة الله على الهادي محمد
يوم القيامة